Hidup wanita ini berubah drastis ketika seorang pria asing mengambil ponselnya yang hilang dan kemudian meretas ponsel tersebut. Zaman telah berubah, dengan kemajuan teknologi kita bisa dengan mudah terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Tapi dengan kemajuan teknologi itu, tingkat kejahatan juga meningkat. Termasuk salah satunya adalah hacking. Aku baru aja nonton film Unlock, dan aku takjub dengan rencana-rencana yang disusun oleh psikopat ini untuk menyerang seorang wanita hanya melalui ponsel yang dia hack atau retas. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita bahas alur cerita film Unlock. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tertidur di sebuah bus setelah dia bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi tanpa disadari dia menjatuhkan ponselnya di sana. Dan gak lama kemudian ada pria asing yang memungut ponsel tersebut. Pria itu bernama Oh Jun Yong, kita panggil aja Jun Yong, dan wanita itu bernama Linami, kita manggilnya Linami. Nah, di situ ponsel Linami berdering yang mana itu panggilan telepon dari sahabatnya yang bernama Yunjo. Kita panggil aja Yunjo. Dan Junyong pun di situ mengangkatnya. Tapi dia tidak berbicara dengan suaranya, melainkan dengan menggunakan suara rekamannya yang sudah dia edit menjadi suara wanita. Mengetahui ponsel temannya ditemukan oleh orang lain, Yunjo pun mendatangi rumah Linami. Di sana ruangannya sangat berantakan dan juga dia tidak menemukan di mana Linami. Terus dia melihat ada kaki di bawah meja. Yang dia kira itu adalah Linami yang sudah mati, tapi ternyata Linami hanya ketiduran di sana. Kita mundur sebentar. Jadi pada saat Yunjo menelpon itu, dia memanggil nama Linami, sehingga itu membuat Junyong tahu nama pemilik dari ponsel tersebut. Dan dengan itu, dia mencoba untuk mencari tahu sosoknya di sosmed. Dia mencatat apa yang dia temukan di sana, termasuk hal yang Linami sukai. Di sisi lain, Linami baru menyadari kalau ponselnya itu tidak ada. Yunjo yang tahu kalau ponsel Linami hilang, hanya tertawa dan langsung menelpon ke nomornya Linami. Di sini Linami memohon melalui telepon untuk bertemu ke Cafe Mizi untuk mengembalikan ponselnya. Dan panggilan itu pun ditutup. Junyong yang tidak bisa membuka kata sandi ponselnya langsung menghancurkan ponsel tersebut. Scene kemudian berpindah ke sebuah kasus ditemukannya mayat di gunung terpencil. Diperkirakan mayat tersebut sudah ada di sini selama seminggu, sehingga itu menghapus barang bukti yang mungkin ada di sana. Tapi mereka menemukan botol suplemen pohon yang ditanam bersamaan dengan mayat tersebut. Detektif Wujiman melihat barang bukti tersebut mengarah ke anaknya yang bernama Junyong. Yap, pria yang mengambil ponselnya Linami. Karena anaknya Pak Jiman ini sangat menyukai pohon plum. Tapi Pak Jiman ini nggak percaya kalau anaknya lah pelakunya. Karena dilihat dari kepribadiannya, dia tuh terlalu penakut dan pemalu. Cuman ya hal itu masih dipikirkan lah oleh detektif Jiman. Scene berpindah ke Cafe Mizi yang ternyata itu adalah kafe ayahnya Linami, dan Linami biasanya datang untuk membantu ayahnya bekerja. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba ada panggilan telepon untuk Linami. Ternyata itu dari Junyong yang masih menggunakan rekaman suara palsu. Di situ dia meminta maaf karena ponselnya telah terjatuh dan rusak. Tapi dia sudah membawanya ke tempat servis dan telah membayarnya. Dia pun memberitahukan alamat tempat servisnya. Sesampainya di sana, dia menemukan ponselnya yang rusak. Gak lama kemudian, petugas servis menghampirinya. Dia memberikan sebuah formulir perbaikan ponsel. Di situ, Linami harus menulis nama dan juga kata sandi ponselnya. Yap, ini adalah trik dari Junyong untuk mendapatkan kata sandi di ponsel Linami. Setelah diperbaiki, dia pun langsung memasang sebuah virus agar dia bisa menghack ponsel tersebut. Setelah selesai diperbaiki dan Linami pergi dari sana, kita bisa melihat kalau Junyong mampu melihat apa yang dilakukan oleh Linami di ponselnya. Termasuk dia lagi di mana, dia lagi ngechat siapa. Dia juga bahkan bisa mendengar percakapan Linami di telepon dan melihat dengan kamera ponselnya. Singkat cerita, ayahnya Linami sedang membuatkan ekstrak plum untuknya. Linami pun memotretnya. Tapi nggak lama kemudian, Junyong datang lalu memesan minuman ekstrak plum. Sebuah kebetulan yang tidak masuk akal sebenarnya. Karena minuman ini sebenarnya itu tidak dijual di kafe tersebut. Dan kebetulan barusan ayahnya Linami membuatkan itu untuknya. Jadi kedatangan Junyong ini benar-benar kebetulan yang nggak masuk akal.
Dan kalau kita perhatikan, Junyong itu mencoba hal yang disukai oleh Linami, seperti memakai topi klub bisbol favoritnya, memesan minuman kesukaan Linami, bahkan memainkan game yang sering dimainkan oleh Linami. Itu semua dilakukan untuk memikat Linami, agar mereka terlihat memiliki banyak kesamaan. Singkat cerita, ketika Linami sudah mengantuk, dia meletakkan ponselnya. Dan pada saat itu juga, Junyong mengendalikan ponsel tersebut dari jarak jauh. Dia melakukan itu untuk mengumpulkan data-data dan informasi tentang Linami, seperti alamat kosnya, dia sering naik bus apa, jumlah saldonya, tempat kerjanya, dan orang-orang terdekatnya. Dan yang akan dilakukan oleh Junyong adalah menyingkirkan orang-orang terdekatnya Linami. Di tempat kerja Linami, dia dipanggil oleh bosnya. Dan bosnya mengucapkan terima kasih kepada Linami karena berkat usahanya, sebuah acara besar minggu depan akan menggunakan produk perusahaan mereka. Tentu ini akan menguntungkan perusahaan, dan oleh karena itu, bosnya menaikkan gaji Linami 2 kali lipat. Namun, dia harus merahasiakan ini dari karyawan-karyawan yang lain. Shin berpindah ke detektif Jiman yang pulang ke rumahnya untuk bertanya kepada istrinya tentang anaknya ini. Ketika istrinya lagi tidur, detektif Jiman membuka ponsel milik istrinya dan menemukan nomor ponsel milik Junyong. Dia kemudian menyuruh rekannya untuk melacak nomor ponsel tersebut. Detektif Jiman kemudian mengobrol dengan istrinya. Dia menceritakan kalau mayat yang dikubur di gunung terpencil itu mengarahkan Junyong sebagai pelakunya. Tapi ibunya tidak tahu apa-apa dan hanya bisa bersedih dan tidak mengatakan apapun tentang lokasi Junyong. Cuman karena sebelumnya detektif Jiman ini sudah membuka ponsel milik istrinya itu, sebenarnya detektif Jiman tahu kawasan tempat tinggal Junyong, tapi dia nggak tahu alamat lengkapnya. Shin kemudian berpindah ke Junyong yang mendatangi kos-kosan Linami saat Linami sedang bekerja. Dia melihat-lihat isi kos tersebut dan menemukan ponsel cadangan yang dimiliki oleh Linami. Di sisi lain, detektif Jiman menemui rekannya. Rekannya bilang kalau nomor yang tadi ternyata milik seorang wanita yang bernama Mi Geong, yang mana lokasinya itu ada di kawasan yang sama dengan Junyong. Dan dari sini detektif Jiman mendapatkan alamat lengkapnya, dan langsung pergi ke sana sendirian. Tapi nggak lama, Junyong pulang. Dan sebelum dia membuka kunci pintunya, dia menemukan tali terjatuh di lantai. Yang mana harusnya tali itu awalnya dia sangkutkan di atas pintu. Mengetahui ada yang memasuki rumahnya, Junyong pun gak jadi masuk. Setelah itu, detektif Jiman melanjutkan penyelidikannya. Di sana dia menemukan foto yang merupakan korban-korban sebelumnya. Terus beberapa kartu identitas yang berbeda-beda. Serta dia menemukan catatan kertas kuning yang mana salah satu kertasnya berisi nama wanita itu. Kertas kuning itu berisi nama Mi Geong. Dan tiba-tiba ponsel milik detektif Jiman berdering. Dan dia mendapatkan pesan yang berisi, lama tidak bertemu, ayah. Terus habis itu dia dikirimkan fotonya yang dipotret dari luar jendela. Detektif Jiman pun berusaha mengejarnya, tapi sayangnya dia tertipu oleh Junyong. Dan saat kembali ke rumah yang tadi, semuanya sudah berantakan dan barang bukti yang ada di dalam koper telah lenyap. Nah, ternyata setelah kejadian tersebut, Junyong datang ke Cafe Mizi. Karena sebelumnya dia udah janjian ternyata akan ketemuan dengan Linami untuk membeli kaset album. Setelah bertemu dengan Linami dan bertransaksi, Junyong kemudian memberikan kartu namanya, yang mana di situ dia menyamar sebagai karyawan di bidang keamanan digital. Dan setelah itu, Junyong pergi dari sana. Singkat cerita, Linami diantarkan pulang oleh ayahnya ke kosannya. Tapi sebelum keluar dari mobil, ayahnya mencoba melarang Linami dekat-dekat dengan pria aneh itu. Karena ayahnya ini punya firasat buruk yang akan menimpa Linami kalau dia dekat-dekat dengan pria itu. Cuman Linami merasa ayahnya ini terlalu protektif. Sehingga ya hubungan mereka berdua menjadi agak renggang. Sesampainya di kosan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Linami bertanya siapa itu, tapi tidak ada jawaban. Terus orang misterius itu mencoba membuka kode PIN pintu kosannya. Linami udah bersiap-siap dengan pisaunya, dan ternyata itu adalah sahabatnya, Yunjo. Yunjo mengatakan kalau Linami lah yang menyuruhnya ke sini, karena Yunjo sedang bertengkar dengan keluarganya, dan Linami menyarankan Yunjo untuk tinggal di kosannya untuk sementara waktu. Tapi yang anehnya, Linami tidak merasa pernah mengatakan hal itu.
Mereka pun kemudian menggosip tentang pria yang ditemui oleh Linami, karena dia merasa kalau Junyong itu terlalu mirip dengannya. Mereka memiliki banyak kesamaan, dan hal itulah yang membuatnya menjadi aneh. Di rumah orang tua Linami, ayahnya mendapatkan pesan dari Linami yang sedang meminta maaf, dan di situ Linami meminta ayahnya untuk menginstal sebuah aplikasi. Dan yap, ini adalah aplikasi yang terpasang di ponsel Linami juga. Jadi bisa dipastikan kalau chat ini berasal dari Junyong yang membajak atau meretas ponsel Linami. Shin kemudian berpindah ke detektif Jiman. Dengan informasi yang dia dapatkan dari kertas kuning, dia mengunjungi ibu dari Migyong. Ibu itu bilang kalau beberapa minggu lalu anaknya kehilangan ponsel. Dan anaknya mengatakan ada seseorang yang menemukan ponselnya dan meninggalkannya di tempat servis karena rusak. Dan biaya servisnya itu udah dibayar. Mendengar hal itu, detektif Jiman merasa mungkin ada petunjuk di tempat servis tersebut. Dia menanyakan di mana tempat servisnya, tapi ibu itu bilang dia tidak tahu di mana. Shin berpindah ke ayahnya Linami lagi. Di situ dia mendapatkan pesan bahwa sebuah paket telah dikirimkan dan diletakkan di depan pintu gerbang rumahnya. Ayahnya Linami pun langsung mengeceknya, dan tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Keesokan paginya, ketika Linami membuka ponselnya, dia menemukan notifikasi panggilan tak terjawab dari bosnya berkali-kali. Dan ketika dia melihat jam, ternyata dia sudah terlambat. Entah kenapa alarm di ponselnya itu tidak berdering. Dalam perjalanan, dia pun membuka sosmed dan menemukan sebuah postingan di akun rahasianya, di akun keduanya. Postingan itu mengatakan hal buruk kepada perusahaan tempat dia bekerja. Caption-nya itu menuliskan kalau dia membuat produk murahan itu terlihat lebih baik. Sehingga postingan ini membuat para pelanggannya merasa tertipu. Dan tentu, ini akan menghancurkan reputasi perusahaan tersebut. Ketika sampai di tempat kerja, semua kecewa dengan Linami. Apalagi bosnya. Linami hanya bisa bilang kalau ponselnya telah diretas, karena dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi apapun yang Linami bilang, itu tidak akan merubah apa yang telah terjadi. Dan inilah salah satu rencana Junyong untuk menyingkirkan orang-orang terdekat Linami. Sebelumnya dia udah menyingkirkan ayahnya Linami. Terus dia juga udah menyingkirkan bos dan rekan kerjanya. Hanya satu orang lagi yang belum dia singkirkan, yaitu sahabat baiknya, Yunjo. Di situ Linami merasa ada yang aneh. Biasanya kalau orang ngehack ponsel orang lain, dia akan mengambil seluruh uangnya. Tapi hacker ini tidak mengincar uang itu, dan seolah-olah dia hanya ingin menghancurkan hidupnya Linami. Jadi Linami berpikir mungkin pelakunya adalah orang yang dia kenal, dan akun rahasianya ini hanya diketahui olehnya dan Yunjo. Karena polisi tidak membantu karena kurangnya bukti, mereka berdua menghubungi Junyong yang sebelumnya mengaku bekerja di bidang keamanan digital untuk mendapatkan barang bukti. Junyong bilang kalau hackernya ini bisa mengetahui segala sesuatu di ponsel yang dihack. Kameranya itu ibaratnya sebagai matanya, mikrofonnya sebagai telinganya. Jadi dia tahu semua apa yang dibicarakan dan dia tahu semua yang terlihat melalui ponsel kameranya. Dan ini diakibatkan ada aplikasi aneh yang terpasang di ponsel tersebut. Nah, Linami merasa tidak pernah menginstal yang aneh-aneh di ponselnya. Jadi pertanyaannya adalah, siapa orang yang telah memasang aplikasi tersebut di ponselnya Linami? Dan kata Junyong, sulit untuk melacak siapa yang melakukannya. Setelah perbincangan itu, Junyong meminta tolong kepada Linami untuk menunjukkan jalan. Dan dia hanya meminta tolong kepada Linami saja. Setelah hanya ada mereka berdua di sana, Junyong mengatakan kalau hackernya tidak bisa jauh-jauh dari ponsel Linami. Karena hackingnya itu bukan kendali jarak jauh. Jadi hackernya pasti ada di sekitar Linami. Nah, mendengar hal itu, Linami jadi curiga kepada sahabatnya. Karena kejadian ini terjadi saat sahabatnya numpang tidur di kosannya. Dan dia juga tahu rahasia yang dimiliki oleh Linami. Merasa kecewa karena telah dituduh oleh sahabat baiknya, Yunjo pun tidak mau lagi bertemu dengan Linami. Dengan begini, semua orang-orang terdekat Linami telah disingkirkan oleh Junyong. Sementara itu, detektif Jiman dan rekannya telah berhasil melacak lokasi tempat servis itu. Mereka pun langsung menuju ke sana, tapi tempat itu sudah hancur berantakan. Di sana mereka menemukan formulir perbaikan ponsel yang hanya berjumlah 8 orang selama 2 tahun terakhir. Tentu ini adalah hal yang aneh. Ini seperti dia memilih orang untuk datang ke tempatnya gitu. Dan di salah satu formulir itu tertulis nama Migyong.
Nah, karena detektif Jiman pernah menggeledah persembunyian Junyong dan membaca kertas kuning itu, jumlah target Junyong ini sebenarnya ada 9 orang. Sedangkan formulir ini hanya berjumlah 8, yang berarti Junyong masih mengincar orang yang ke-9, yaitu Linami. Di saat yang sama, Linami yang sedang bersedih baru menyadari bahwa selain sahabatnya, ada satu orang lagi yang pernah membuka ponselnya, yaitu orang yang memperbaiki layar ponselnya. Dia pun langsung pergi ke tempat servis itu dan kebetulan dia bertemu dengan detektif Jiman. Di sana dia menceritakan kalau ada orang yang menemukan ponselnya yang hilang dan meninggalkannya di tempat servis ini. Dan orang itu telah membayarnya juga. Cerita ini sangat mirip dengan cerita wanita sebelumnya yang diselidiki detektif Jiman. Setelah mengobrol, Linami menarik kesimpulan bahwa petugas servis itu adalah Junyong. Dia menyamar dan berpura-pura memperbaiki, terus memasang aplikasi pengintai, dan kemudian menghancurkan hidup Linami. Yang Linami tidak tahu adalah kalau Junyong ini adalah pelaku pembunuhan berantai. Detektif Jiman enggan memberitahunya karena mungkin ini akan membuatnya panik. Setelah itu Linami mempunyai ide. Dia akan berpura-pura tidak curiga kepada Junyong dan mencoba untuk memancingnya ke kosannya. Dan di saat itulah detektif Jiman harus bersembunyi dan kemudian menangkapnya. Junyong pun datang, tapi dia mengubah penampilannya terlebih dahulu. Ketika Junyong sudah sampai di depan kosan Linami, detektif Jiman dan rekannya mengepung orang tersebut. Tapi entah kenapa saat detektif Jiman menodongkan pistolnya dan Junyong berbalik badan, detektif Jiman tidak mengenali putranya. Dan Junyong pun mengaku kalau dia tidak pernah mengenal detektif Jiman. Dia hanya warga biasa yang kebetulan lewat sini aja. Akhirnya Junyong pun dilepaskan dan pergi. Rencana mereka pun gagal. Linami mengatakan kalau ponsel Junyong sudah tidak aktif dan katanya dia akan kembali sampai akhir pekan. Nah, masalahnya adalah detektif Jiman dan rekannya nggak bisa terus-menerus 24 jam menemani Linami. Dan mereka juga nggak bisa menghubungi Linami karena ponselnya telah diretas. Nanti obrolan mereka ketahuan. Linami pun teringat kalau dia memiliki ponsel cadangan. Jadi HP-nya yang diretas itu dibiarkan mati agar Junyong menjadi frustasi dan datang kepadanya. Tapi di tengah-tengah itu detektif Jiman ditelepon untuk datang ke kantor karena dia telah ketahuan sudah menyembunyikan informasi tentang anaknya, yang mana anaknya ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai. Oleh karena itu, Linami pun disarankan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Linami pun pindah ke rumah ayahnya. Sebelum mereka berpisah, Linami mengatakan kalau dia tidak mengirim pesan, berarti telah terjadi sesuatu. Tapi dia sambil menuliskan sesuatu di kartu nama dan menunjukkannya ke detektif. Kita belum tahu tuh apa tulisannya. Setelah masuk ke dalam rumah, dia mengecek kamar ayahnya yang ternyata sedang tertidur di balik selimut. Lalu ketika dia sedang asik bermain ponsel di kamarnya, dia mendapatkan pesan dari Junyong yang mana dia tahu kalau Linami telah berganti ponsel. Ketika Linami membalas pesan itu, tiba-tiba ada getaran ponsel di atap kamarnya. Dan ketika Linami menelpon nomor tersebut, getaran itu benar-benar berasal dari atap kamarnya. Yang berarti Junyong ada di rumah ini. Linami pun langsung buru-buru mengecek kamar ayahnya. Dan ternyata itu hanyalah tumpukan bantal. Mengetahui ada yang aneh, Linami langsung menghubungi detektif Jiman. Tapi ponselnya langsung menghapus nomor tersebut, yang berarti sudah jelas bahwa ponsel cadangan milik Linami juga diretas oleh Junyong. Linami bisa kabur sebenarnya, tapi dia tidak bisa meninggalkan ayahnya. Dan Junyong pun muncul dari balik kursi. Di saat yang sama, detektif Jiman mendapatkan informasi tentang Junyong dari kepolisian. Mereka mengatakan bahwa Junyong telah mati. Kita balik lagi ke Linami. Di situ Linami disuruh untuk mengirim pesan kepada detektif Jiman bahwa semuanya telah baik-baik saja. Setelah itu Linami pun membuang kartu nama detektif Jiman. Linami kemudian bertanya, kenapa Junyong ingin menghancurkan hidupnya? Junyong pun mengatakan karena dia menemukan ponsel milik Linami. Linami bener-bener nggak nyangka kalau alasannya ternyata sesepele itu cuy. Junyong pun permisi pergi ke kamar mandi. Linami membuntutinya dan ternyata ayahnya ada di sana. Dengan menyandra ayahnya, Junyong menyuruh Linami untuk mengikat dirinya sendiri. Kemudian Linami dilemparkan ke bak mandi dan dipotret. Junyong pun kembali ke kursi, di sana dia mengambil kartu nama yang sebelumnya dibuang oleh Linami, dan di situ tertulis bahwa Linami akan menelpon, bukan mengirim pesan. Detektif Jiman dan rekannya pun kembali, dan ketika Junyong hendak menyerang, tiba-tiba detektif Jiman menodongkan pistolnya. Detektif Jiman di situ masih nggak percaya kalau Junyong telah mati. Terlebih lagi, pria di depannya ini juga mengaku sebagai Junyong. Tapi ternyata,
dia hanya berakting. Dia bukanlah Junyong yang asli. Junyong yang asli telah dibunuh oleh pria ini dan Junyong merupakan target pertamanya. Dan setelah itu, dia menyamar sebagai Junyong untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Dia membuat kasus tersebut seolah-olah mengarah kepada Junyong sebagai pelakunya. Di sana, detektif Jiman juga menemukan ponsel milik Junyong, yang mana wallpapernya adalah foto Junyong yang asli yang telah mati. Di sisi lain, Linami baru tersadar di samping ayahnya yang sedang ditolong. Ketika dia melihat pria itu, muncul rasa dendam dari diri Linami. Dia mengambil pistol milik rekan detektif itu secara diam-diam, mendatangi pria itu dengan perlahan, kemudian menembaknya. Dan setelah itu, untungnya ayahnya Linami masih selamat. Setelah itu, polisi dan ambulan pun datang, dan peristiwa itu menjadi berita besar. Tampaknya pria itu belum mati, karena di beritanya mengatakan kalau polisi akan menginterogasinya setelah dia pulih. Dan setelah itu, kita akan melihat bahwa ada yang memotret Linami secara diam-diam dengan kamera ponsel yang memiliki zoom in yang sangat jauh. Bener-bener plot twist yang cukup bagus. Dari awal cerita kita digiring untuk menganggap anak detektif itulah pelakunya. Tapi ternyata, anak detektif itulah korban pertama dari si pembunuh ini. Dan rencana-rencana yang disusun oleh pembunuh ini untuk menghancurkan hidupnya Linami benar-benar keren banget. Walaupun ya, kalau di dunia nyata kita tidak boleh menghancurkan hidup seseorang cuy. Karena itu perbuatan yang jahat banget. Dan oh ya, kita masih tidak mengetahui tentang identitas asli dari pembunuh berantai ini. Itu masih jadi pertanyaan. Kalau kalian suka dengan alur cerita film misteri, plot twist, dan juga thriller, jangan lupa tonton video lain di channel ini. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di next video.